Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran tangki BBM di APMS di Halmahera Selatan mengakibatkan sopir dan karyawan APMS panik. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Serang bagian Barat membludak, peserta saling berdesak-desakan. Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW, peserta saling berebutan telur hias setelah acara Maulidan. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Serang bagian Barat membludak. Mayoritas dari mereka merupakan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Akibatnya antrean hingga saling berdesak-desakan sesama peserta tidak terelakkan. Sebagian peserta bahkan rela mengantre sejak pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Ini guna lebih awal mengurus SKCK yang menjadi satu di antaranya syarat kelengkapan berkas daftar riwayat hidup pendaftaran P3K paruh waktu Pemkat Seram bagian Barat. SKCK adalah surat keterangan resmi dari kepolisian yang menerangkan ada tidaknya catatan kriminalitas atau kejahatan pemohon. SKCK ini berlaku 6 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Lalu kalau macam sistem, kan yang sekarang balik ke sistem manual ya. Nah dengan pelayanan seperti ini, Cap punya tanggapan seperti apa nih? Harapan kami, harapan saya itu begitu kasih kabar ketong lah kalau bisa hari Senin tuh banyak katong kan prosesnya kan jauh kan Pak, jadi mudah-mudahan hari Senin itu akan selesai supaya katong bisa balik ke tempat tujuan lagi karena katong ini masih perjalanan dengan anak kecil nih. Antrian berapa? 83. Kalau Caca lihat pelayanan ini bagaimana? Maksudnya baik kah? Ya, manual ya, Karena gangguan internet di Kabupaten Seram bagian Barat, permohonan SKCK dilakukan dengan mendaftar langsung ke loket pelayanan atau secara manual. Polres Seram bagian Barat mencatat sekitar 1.000 warga terdaftar sebagai pemohon SKCK. Peningkatan pemohon SKCK meningkat sejak Sabtu lalu. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Adat Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, mendatangi kantor Bupati Buru Selatan, memprotes berbagai persoalan di Desa Wamsisi. Antara lain, terkait pencopotan Kepala Dusun Mangga II serta Dusun Waselai sebagai Kepala Dusun karena diduga bertentangan dengan aturan negeri. Pengacara sudah mengambil kemarin tangani masalah secara administrasi itu memang menang pemerintah daerah dikembalikan mereka, lalu tidak sampai 2 minggu kepala PJ Wamsisi memberhentikan mereka. Lalu yang dia berhentikan 2 kepala dusun memang bilang itu tidak memenuhi syarat. Tapi yang memberhentikan salah satu dusun itu, dia memberhentikan yang tidak profesional, yang di dusun itu tidak memiliki jasa. Pemerintah daerah berjanji akan menyikapi tuntutan warga agar persoalan Desa Wamsisi segera tuntas. Kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi nanti mungkin pejabat, karena ini pejabat Wamsisi yang ada, karena dia jauh di bawah dan kita juga akan panggil camat. Jadi nanti bersamaan ya Pak Camat meminta Bupati Buru Selatan menyeragamkan aturan di 6 kecamatan. Dewasa lain dong sepakat jadi satu desa, tapi ini 82. Ya nanti baru kita akan diskusi lanjutkan biar itu ada kekhususan khususnya di kalangan masyarakat adat. Kalau memang dia sesuai dengan aturannya, ya aturan begitu mesti
SMA ya? Kepala dusun? Ya, undang-undang baru, undang-undang 3 ada pasal 50 yang tapi di pasal 57 itu belum menjelaskan secara jelas dia punya persyaratan sejarah SMA-nya, tapi artinya masih bisa menggunakan Permendagri nomor 67 2017. Sekarang belum ada pergantian pasal gitu. Nah, nanti persoalan itu saja dari Menang. Oleh karena itu memang harus aturan ditegakkan, tapi itu tidak bisa menghindarkan ada isyarat budaya setempat, terlalu yang menghormati seperti itu. Nanti dikaji akan lebih dalam. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Buru Selatan membatalkan pencopotan kepala dusun oleh penjabat kepala desa Wamsisi, Bayu Mahulete, karena melukai hati warga. Ramli Blasa dan Juhri Sameneri melaporkan dari Buru Selatan. Secepatnya menanggapi persoalan ini. Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW masih semarak di kota Ambon. Dipusatkan di berbagai masjid, perayaan Maulidan digelar. Seperti warga Komplek Air Kuning, Negeri Batu Merah, Kota Ambon, dengan mendirikan pohon berkah di masjid. Pohon ini kemudian dihiasi puluhan telur atau telur berkah Maulid. Kemeriahannya semakin terasa saat warga berebut telur hias setelah acara Maulidan hingga berdesak-desakan. Menurut warga, rebutan telur berkah adalah salah satu momen penting dalam peringatan Maulid Nabi yang paling ditunggu-tunggu. Warga percaya telur berkah Maulid Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan keberkahan hidup. Rebutan telur berkah ini biasanya dilakukan setelah ustaz atau mubalik membacakan doa. Hikmah Maulid kali ini, Pak? Hikmah daripada Maulid itu adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita menciptakan melahirkan sesuatu hal yang positif bagi masyarakat, bagi keluarga, dan untuk bangsa. Kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad SAW menjadi inspirasi untuk merawat keragaman menuju keadaan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditutup dengan doa dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW oleh para jemaah. Muhammad Syahrul Sunet dan Juhri Sameneri melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.